Selamat pagi ibu-ibu sekalian, selamat tahun baru. Kita mulai tahun baru dengan banyak harapan karena kita tahun lalu menghadapi banyak kesulitan. Nah tentu saja kesulitan ini membuat kita banyak berdoa dan banyak berdoa kita pasti bertumbuh. Oleh karena itu gereja kita bersama di dalam iman kita maju di dalam tahun ini dengan tema berbuah dan menjadi berkat. Dan untuk itu hari ini pada persekutuan perdana ini kita mengundang gembala sidang kita, Pendeta Timotius Fu, untuk boleh memberikan pengarahan kepada kita sekalian. Selamat tahun baru, Musuh. Ya, sama-sama selamat tahun baru. Bagaimana kabarnya? Sudah betah Musuh dengan semua di Jakarta? Ya, bersyukur sekali selama sekitar 4 bulan kami pulang ke Jakarta. Dan dalam pertolongan Tuhan kami sangat menikmati ya tinggal di negeri sendiri dan juga terlebih bersama dengan rekan-rekan yang ada di GKY Puri Indah. Kami sangat menikmati, bersyukur kepada Tuhan. Ya, Musuh Komisi Wanita sangat ingin memulai tahun ini dengan pengarahan dari Gembala Sidang. Karena ya ibaratnya kalau kita itu rangkaian kereta api, Komisi Wanita salah satunya kita sangat perlu lokomotifnya mau kemana nih. Jadi kami persilakan untuk Musuh menyampaikan renungannya dan pengarahannya. Ya, makasih Bu Mevang. Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur hari ini kita berkumpul dan kita bersama akan belajar firman Tuhan. Ya, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami percaya pagi ini kami boleh berkumpul bersama. Meskipun dari tempat kami masing-masing ini adalah anugerah Tuhan. Sebentar kami akan membuka dan membaca Alkitab, kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap ibu-ibu yang mendengarkan. Supaya kami mengerti firman-Mu dan kami menerapkan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong dan urapi hamba-Mu dan berfirman kepada kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti dikatakan Bu Mifang, bahwa tahun ini tema kita adalah berbuah dan menjadi berkat. Kita akan mendasari renungan kita dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 saya akan bacakan untuk ibu-ibu sekalian. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Ibu-ibu sekalian, berbicara tentang berbuah, maka kita pasti teringat akan pohon. Pada dasarnya ada 2 jenis pohon. Pohon pertama adalah pohon hidup, yang kedua adalah pohon buatan atau pohon mati. Hanya pohon hidup yang bisa berbuah, hanya pohon hidup yang bisa bertumbuh. Pohon mati bisa berbuah, tapi buahnya palsu. Dan saya percaya hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus. Ada 2 jenis murid Kristus, yang pertama murid palsu, yaitu murid yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Murid kedua adalah murid sejati, yaitu murid yang memiliki kehidupan dan di dalamnya ada pertumbuhan, bahkan menghasilkan buah yang lebat. Ibu-ibu sekalian, permisi tanya, ibu-ibu termasuk yang sejati atau yang palsu? Doa saya setiap ibu-ibu adalah murid sejati. Tapi tunggu dulu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita adalah seorang murid sejati? Dari firman Tuhan hari ini kita belajar 2 hal yang sangat penting. Yang pertama, apa artinya murid sejati? Yang kedua, bagaimana murid sejati dapat berbuah? Kita lihat yang pertama dulu. Apa itu atau siapakah murid sejati? Ayat 6 berkata kepada kita, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam bahasa aslinya, ayat ini sebenarnya ada 1 kalimat saja yang di dalamnya mengandung satu hubungan yang disebut dengan sebab akibat. Jadi kalau mau terjemahkan secara bebas, ayat ini berkata demikian. Karena kamu telah menerima Yesus sebagai Tuhan, maka hendaklah hidupmu harus tetap di dalam Dia. Nah, kata tetap di dalam Dia itu artinya hendaklah kamu berjalan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, percaya kepada Yesus Kristus dan berjalan bersama dengan Yesus Kristus adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan.
Oleh sebab itu, siapakah orang Kristen sejati? Siapakah murid sejati? Murid sejati adalah orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Murid sejati adalah murid yang terus berjalan di dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Yesus Kristus. Nah, apa artinya berjalan bersama dengan Yesus Kristus? Kata berjalan di sini memiliki dua makna. Makna pertama adalah makna literal. Makna literal itu artinya Yesus secara fisik hadir di samping saya. Sama seperti saya berjalan bersama dengan istri saya di tepi jalan, nah istri saya di samping. Itu artinya saya berjalan bersama dengan istri. Tapi Yesus kan tidak kelihatan. Yesus hadir secara roh di dalam diri kita melalui kehadiran Allah Roh Kudus. Jadi bagaimana kita bisa tahu Yesus berjalan bersama dengan kita? Itulah makna kedua, yaitu makna figuratif. Makna kedua adalah menyadari kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Mentaati apa yang Yesus Kristus lakukan, yang Yesus Kristus ajarkan, dan menjauhi semua larangan yang Yesus Kristus larang di dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus, kita menerima semua pengajaran yang Yesus Kristus berikan kepada kita simpan di dalam hati kita internalisasi, kemudian kita buktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kasih contoh. Kalau seorang murid masuk ke sekolah Kristen, namanya sekolah Kristen IPK. Jadi dia menjadi murid IPK. Nah, ketika dia belum masuk, maka dia diajarkan. Secara moral tuntutannya adalah begini. Secara akademik tuntutannya adalah seperti ini. Secara perilaku tuntutannya adalah seperti ini. Kemudian dia memiliki tugas ini, tanggung jawab ini, hak-hak seperti ini. Oke, akhirnya dia menjadi murid IPK. Ketika dia menjadi murid IPK, maka dia harus berperilaku, berkelakuan, kemudian memiliki pikiran, memiliki kepercayaan sebagaimana yang diajarkan oleh institusi yang namanya IPK. Demikian juga ketika kita berkata kita adalah murid Yesus Kristus, kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus, maka semua pemikiran, pengajaran, larangan, dan juga apa yang Yesus kehendaki itu melekat dalam di dalam pikiran dan hati kita. Dan itu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah artinya murid sejati. Murid sejati harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Murid sejati berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Nah, ibu-ibu sekalian, selanjutnya Alkitab memberikan hal kedua kepada kita dari teks yang kita pelajari. Alkitab tidak hanya menekankan pentingnya berjalan, bertumbuh di dalam Kristus. Tapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Itu yang diajarkan di ayat ke-7. Dan kalau saya mau simpulkan, itu menjadi sebuah kalimat atau sebuah frase. Kita berakar di dalam Kristus, kita bertumbuh di dalam Kristus, dan kita berbuah di dalam Kristus. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Dan itulah cara kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan satu persatu. Berakar di dalam Yesus Kristus. Di ayat ke-7a, Alkitab berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Dan hendaklah kamu dibangun di atas Kristus. Nah, ibu-ibu sekalian perhatikan, ada dua metafora, ada dua kiasan yang dipakai oleh Paulus di sini. Yang pertama, kiasan tentang pohon. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Kiasan kedua adalah kiasan atau metafora tentang bangunan. Hendaklah kamu dibangun di atas Kristus. Sebenarnya Alkitab ingin mengungkapkan satu hal yang sama, yaitu dasar iman kita. Seorang murid sejati Yesus Kristus, maka dia memiliki dasar iman yang kokoh. Dan dasar iman yang kokoh itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi seorang murid sejati berakar di dalam Yesus Kristus, artinya dia memiliki Yesus sebagai dasar imannya. Dia tidak mendasarkan imannya di atas orang lain, atas pendeta misalnya, atau orang-orang yang menjadi hopengnya, teman baiknya di gereja. Dia tidak membangun dasar imannya membangun imannya di atas dasar kekayaan, atas lingkungan, atas kondisi. Segala sesuatu itu bisa berubah, kecuali Yesus Kristus yang tidak berubah. Oleh sebab itu kalau seseorang membangun imannya di atas dasar yang lain selain Yesus Kristus, maka satu hari imannya akan roboh karena semua itu akan berubah. Hanya Yesus Kristus yang tidak berubah. Menarik sekali ibu-ibu sekalian. Alkitab
memakai kata, hendaklah kamu berakar di dalam Yesus Kristus. Nah, kita tahu ya, akar itu berlaku untuk tumbuhan. Bagaimana kita berakar di atas orang? Nah, mari kita pelajari makna kata ini di dalam bahasa aslinya. Kata berakar di dalam bahasa asli itu bisa dipakai untuk dua konteks. Yang pertama, ketika berakar dipakai di atas satu benda yang lain. Satu benda berakar di atas benda yang lain, itu artinya tertancap kuat, terkunci kuat. Ya, saya kasih contoh ya. Nah, kalau berakar itu, nah di belakang saya itu kalau ibu-ibu bisa lihat ya, tahu gereja GKI Puri, ada satu salib yang besar dan berat. Itu pas di atas saya dan Ibu Mevang. Ya. Nah, ketika kami duduk di bawah sini, kami tidak deg-degan, kami tidak was-was. Apakah salib ini akan jatuh atau tidak? Nah, saya lihat saudara ibu-ibu sekalian ya, kalau salib ini jatuh kena kepala saya, minimal ICU 3 bulan. Ya. Tapi saya tidak takut, tidak was-was. Kenapa? Karena ada skrup yang besar yang menancap salib itu di atas sebuah fondasi yang kuat yang namanya dinding. Nah, seperti itulah kita berakar di dalam Yesus Kristus. Iman kita tertancap secara kuat di atas diri Yesus Kristus. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, iman kita tidak goyah. Jadi, ketika kata berakar dipakai atas satu barang, atas barang lain, itu artinya tertancap dengan kuat. Nah, kalau kata berakar dipakai untuk orang. Jadi kita baca di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Yesus Kristus. Itu orang. Nah, apa artinya? Kalau kita berakar di atas orang, itu artinya kita sangat menyukai orang itu. Kita mengidolakan orang itu. Kita meresap semua yang dia katakan. Kita ingin hidup seperti dia. Kita meneladani dia. Jadi saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, kata berakar itu artinya kita memiliki iman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kita tinggal di dalam Yesus Kristus tinggal di dalam kita, sehingga terjadi mutualisme. Yesus mengubah kita, sehingga kita menjadi semakin mirip dengan Yesus Kristus. Jadi hal pertama ibu-ibu, kalau kita ingin bertumbuh, kita harus memiliki dasar iman yang kokoh, yang dalam. Dan kita harus memiliki dasar iman yang hidup. Dan dasar iman kita adalah Yesus Kristus, sang batu karang yang tidak berubah. Yang kedua, Alkitab berkata kita bertumbuh. Ayat 7b berkata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada kamu. Jadi kita bertambah teguh sehingga iman kita mengalami pertumbuhan. Menarik lagi kita membaca Alkitab dalam bahasa asli di sini. Kata bertambah teguh itu adalah satu kata kiasan yang menggambarkan sesuatu bertumbuh melalui proses pelatihan-pelatihan. Ya, jadi kalau satu tubuh dilatih terus-menerus dia akan bertumbuh. Seperti seorang atlet atau seorang yang suka ke gym. Nah, kalau orang yang baru ke gym, mungkin badannya masih gemuk, tidak ideal. Tapi setelah dia 1 bulan berada di dalam gym, dia lari, treadmill, kemudian dia angkat beban, dia angkat barbel, maka mulai muncul otot-otot di lengannya, kemudian lemak-lemak di perutnya mulai hilang. Setelah 2 bulan, lemaknya makin hilang, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, maka tubuhnya jadi atletis sekali. Itulah arti daripada bertambah teguh. Melalui pelatihan-pelatihan, tubuh kita menjadi semakin kokoh, semakin kuat. Dan itulah yang terjadi dalam iman kita. Allah mengizinkan di dalam kehidupan kita, melalui banyak sekali pelatihan-pelatihan rohani. Sehingga rohani kita tidak hanya berakar di dalam Yesus Kristus, tapi bertumbuh keluar menjadi semakin kokoh, semakin hebat. Bagaimana Allah melatih kita? Allah melatih kita dengan berbagai cara. Ada cara yang positif. Misalnya Allah memberkati kita. Itu adalah latihan iman. Supaya kita tahu bahwa Allah kita itu murah hati. Allah itu baik, mencukupkan kebutuhan kita. Melalui pengajaran, melalui khotbah, itu adalah latihan-latihan iman. Tapi Allah juga melatih iman kita melalui ujian-ujian yang berat. Misalnya mengizinkan kita merasakan sakit, termasuk yang paling relevan dengan kita, mengizinkan kita mengalami pandemi COVID seperti ini. Ini adalah latihan iman yang Allah berikan kepada kita,
supaya setelah kita melewati semua ini, seperti seorang yang pergi ke gym, yang tubuhnya sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan berat, maka terbentuk otot, semakin kuat, semakin dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi ibu-ibu sekalian, hendaklah kita ingat bahwa Allah kita itu mengasihi kita. Allah ingin kita bertumbuh. Allah ingin izinkan hal-hal terjadi di dalam kehidupan kita dengan satu tujuan, supaya kita bertumbuh. Nah, ibu-ibu, saya mau tanya, sekarang di dalam kehidupan ibu-ibu, Allah sedang melatih ibu-ibu dalam hal apa? Mungkin Allah sedang memberkati ibu-ibu, itu latihan secara positif. Tapi mungkin juga Allah sedang melatih ibu-ibu dengan ujian-ujian yang berat. Keluarga sakit, ekonomi bermasalah, relasi bermasalah, anak-anak rewel, dan banyak sekali hal yang lain. Pekerjaan berantakan. Pandang semua itu sebagai bagian dari pertumbuhan yang Allah izinkan. Sehingga setelah kita melewati semua ini, kita bertumbuh dan menjadi bertambah teguh. Yang terakhir, kita ingin berbuah. Ayat 7c berkata, hendaklah kamu melimpah dengan ucapan syukur. Hendaklah di dalam hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi di sini Alkitab secara spesifik, secara eksplisit mengatakan kalau orang berakar di dalam Yesus Kristus, dia bertumbuh melalui berbagai latihan iman, latihan rohani, maka di dalam kehidupannya akan menghasilkan satu buah yang disebut dengan ucapan syukur. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, itu adalah buah kehidupan kita. Kapan seseorang bisa bersyukur? Seseorang bisa bersyukur kalau dia meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya ada maksud dan rencana indah Allah di balik semua itu. Jadi dasar dari bersyukur adalah dasar iman yang kokoh. Percaya Allah itu baik, percaya Allah itu peduli, percaya Allah menyertai kita, percaya Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi demi kebaikan kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, kita bersama-sama hari ini belajar bahwa ketika kita percaya kepada Allah, maka kita yakin Allah mengendalikan hidup kita. Dan ketika Allah mengendalikan hidup kita, maka apapun yang terjadi ada maksud indah Allah di dalamnya. Ya, saya kasih satu contoh. Kalau seorang anak percaya kepada ayahnya, bahwa ayahnya pasti melakukan yang terbaik untuk dia, maka apapun yang ayahnya lakukan kepada dia, dia pasti terima dan berterima kasih. Ayahnya memberi dia duit, terima kasih ayah. Ayahnya memberi dia makanan, terima kasih. Bahkan ketika ayahnya memarahi dia, dia berterima kasih. Ayahnya menghukum dia, dia berterima kasih. Ayahnya memukul dia, dia berterima kasih. Karena apa? Karena dia tahu itu adalah perbuatan baik yang ayah lakukan ke atas dirinya demi kebaikannya. Demikian juga buah ucapan syukur kita. Ketika kita bersyukur, maka itu membuktikan kita percaya dan beriman kepada Allah. Dan ucapan syukur kita itu tidak hanya ada di dalam hati kita. Tapi ucapan syukur itu kita tularkan kepada orang-orang di sekitar. Sehingga kemanapun kita pergi, orang lain bersyukur untuk kita. Apapun yang kita lakukan, orang bersyukur untuk kita. Jadi kehadiran kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, itu membuat orang bersyukur. Dan itulah ya gambaran profil seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, demikian berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Demikian Ibu Mifang yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu. Terima kasih Bu Muse untuk pengarahannya. Boleh tanya jawab ya Muse? Ya, boleh. Ya, Sinode GKY ini tahun 2019 tema umumnya berakar. Lalu 2020 bertumbuh dan tahun ini berbuah. Nah uniknya setelah lancar berakar tahun 2019, nah, bertumbuhnya baru sampai Maret udah kena pandemi. Jadi bertumbuhnya mungkin agak berjuang ya. Nah tahu-tahu gitu tahun ini kok sudah diminta berbuah gitu. Nah kalau Komisi Wanita itu kan taat kepada arahan sehingga kami juga memberanikan diri dengan tema tetap kuat dan menjadi berkat karena Tuhan dekat. Walaupun kami juga sempat mikir ya, tiap hari cuma mikirin sehat apa enggak, apakah bisa kami ini berbuah.
Jadi menurut pendapat musuh bagaimana? Apakah kita perlu kayak mundur sedikit, tetap berakar, bertumbuh, atau kita sedikit memaksakan diri untuk berbuah? Bagaimana musuh? Ya, makasih ya pertanyaan yang menarik ya dan sangat kontekstual, sangat real ya. Ya, kedengarannya masuk akal ibu-ibu sekalian. Saat ini kita semua sibuk dengan hal-hal yang bersifat pandemi. Kita berada di dalam emergency mode ya. Segala sesuatu bersifat darurat. Kedengaran masuk akal dalam kondisi yang tidak kondusif, kemudian situasi yang tidak baik. Kita mungkin bisa cari alasan, oke kita pause sebentar, kita berhenti untuk tidak berbuah sebentar ya. Kita perhatikan berakar dan bertumbuh saja, tidak perlu berbicara tentang berbuah. Ya, secara akal bisa diterima, tapi apakah itu pengajaran Alkitab? Apakah Alkitab pernah mengajarkan supaya kita punya alasan untuk berhenti berbuah? Saya kira tidak. Ya, dari Alkitab saya mengajak Ibu Mevang dan ibu-ibu sekalian memikirkan dua hal. Yang pertama, dari kehidupan para tokoh Alkitab, khususnya di tengah-tengah masa sulit, masa penuh tantangan, seperti sekarang, saya menyimpulkan kehidupan dan kehadiran para tokoh Alkitab dengan satu kata, yaitu justru. Justru. Justru untuk masa seperti ini, kita perlu berbuah lebih lebat. Justru untuk masa seperti ini, kita perlu berusaha lebih keras untuk membawa kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya kasih contoh, Esther. Esther hidup pada zaman Raja Ahasiweros. Pada waktu itu orang-orang Yahudi dalam keadaan tertekan dan hampir dimusnahkan. Ada satu kalimat, justru untuk masa inilah Allah memanggil kamu. Yusuf tinggal di Mesir, hidup menderita jadi budak. Alkitab mengatakan, justru untuk masa seperti ini aku kirim kamu ke Mesir untuk mempersiapkan jalan supaya keluarga kamu diselamatkan. Musa hidup pada zaman yang susah. Ketika dia dipanggil Allah, Musa tidak mau. Tapi Allah berkata, justru kamu sudah siap, aku akan pakai kamu. Jadi ibu-ibu sekalian, kata justru itu menjadi kunci kita. Justru untuk masa seperti ini, Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah masyarakat dan Tuhan ingin kita bersaksi dan memuliakan namanya. Yang kedua, kembali kepada analogi pohon. Ya, ada analogi pohon di Mazmur 1. Orang yang tinggal di dalam rumah Tuhan, orang yang tinggal yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh dan yang menyukai Taurat Tuhan sebagainya, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di sana dikatakan, ia menghasilkan buah pada musimnya. Artinya segala musim dia akan berbuah. Jadi ketika musimnya tiba, dia berbuah. Jadi ibu-ibu sekalian, pohon itu kalau berbuah, itu tidak dipaksa. Tapi pohon kalau dia berbuah itu natural. Kalau dia sehat, dia berbuah. Kalau dia sehat, dia memiliki gizi, asupan yang cukup, dia berbuah. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuah. Cuma kita sesuaikan dengan konteks kita. Jadi berbuah pada musimnya. Sekarang musim apa? Kita perlu buah apa? Mungkin buah-buah yang kita lakukan sebelum pandemi, mungkin buah pelayanan, kunjungan, persekutuan, berkumpul secara fisik memungkinkan. Tapi zaman sekarang kita tidak bisa berkumpul secara fisik. Buah kita kemungkinan besar bukan dalam keadaan fisik, tapi non fisik. Buah apa yang dapat kita hasilkan? Buah perhatian, buah kepedulian, buah penghiburan, buah ucapan syukur. Itu adalah buah-buah yang dapat kita lakukan di tengah kondisi seperti ini. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan untuk tidak berbuah. Justru untuk seperti ini Tuhan berkati kita dan panggil kita, mari kita berbuah. Dan kita berbuah sesuai dengan musim sekarang, yaitu perhatian dan kebutuhan non-fisik. Demikian Ibu Mevang. Iya, luar biasa ya. Kolose itu memberi contoh yang sangat jelas. Penerapan berbuah adalah mengucap syukur dengan berlimpah-limpah. Hal ini sederhana, jelas, dan mestinya gampang ya musuh. Cuman karena pandemi berkepanjangan, kadang-kadang hal ini menjadi sulit. Ya ini mungkin subjektif curhatnya ibu-ibu ya. Yeah. Kami merasa kami ini yang banyak dapat tambahan beban. Jadi karena suami, anak, mantu, cucu itu di rumah, maka
Kita harus masak 3 kali sehari plus snack pagi sore plus kadang minuman panas, minuman dingin. Lalu asisten kebersihan dan transport itu ada yang dibatasi atau bahkan dihentikan. Belum lagi yang menemani anak-anak sekolah di rumah sampai tugas-tugasnya. Jadi banyak juga yang mengeluh, aduh kami ini nggak punya me time gitu. Mungkin musuh boleh nggak sharing tips atau contoh ya, seperti apa mengucap syukur dalam sikon seperti ini. Iya, ya hal yang sangat real ya. Saya juga bersimpati kepada ibu-ibu yang sebenarnya tugas sehari-hari itu sudah berat. Ditambah dengan kondisi seperti ini, ya tambah berat, tambah banyak tugas. Ya, adalah wajar kita bertanya dalam kondisi ini bagaimana kita bersyukur. Ya menarik sekali Alkitab mengatakan bersyukur itu buah. Jadi bersyukur itu bukan usaha. Jadi buah, artinya sesuatu yang secara natural seperti saya katakan di atas tadi, natural itu secara alamiah lahir dari kondisi kita yang sehat. Jadi bersyukur itu adalah buah. Jadi kita tidak perlu membuat-buat atau berbuat-buat supaya kita bersyukur. Tapi bersyukur adalah kondisi. Ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa pohon yang baik dalam segala musim akan menghasilkan buah. Demikian juga sebagai anak Tuhan dalam segala keadaan kita bersyukur. Nah, beberapa hal yang perlu saya katakan di sini. Yang pertama, bersyukur itu tidak tergantung kepada kondisi. Kondisi baik, kondisi tidak baik, asal hati kita tersentuh, kita bersyukur. Saya kasih analogi. Kalau seorang ibu itu sibuk sekali, dia sakit, kemudian keluarganya berantakan, dalam keadaan sakit, berantakan, waktunya sudah tidak ada, pekerjaan di kantor belum selesai, dia dalam keadaan sibuknya luar biasa, keadaan yang kacau balau, rumah yang hancur lebur, ya seperti kapal pecah, nah itu kondisinya tidak baik. Lalu tiba-tiba datang satu orang itu datang kemudian membawa makanan kesukaannya, diberikan kepada dia, dan ibu itu terima makanan itu. Apakah ibu itu akan mengatakan, sorry ya Pak, situasi tidak baik, saya tidak ucapkan terima kasih kepada Bapak? Enggak kan? Meskipun dia sedang sakit, meskipun pekerjaannya kacau balau, meskipun segala sesuatu menjadi seperti tidak baik, tapi ketika hatinya tersentuh, ada orang mengantarkan makanan langsung dari dalam keluar, terima kasih Pak. Dan saya kira hal itu juga berlaku dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Meskipun keadaan tidak baik, tapi karena hati kita tersentuh oleh kasih Tuhan, kita tetap berkata, Tuhan saya bersyukur kepada Engkau. Nah bagaimana caranya? Nah caranya ada beberapa hal praktis yang saya bisa usulkan. Yang pertama, mari kita ubah sikap hati kita. Ya saya katakan ini, ya memang ngomong gampang, tapi menjalankan tidak gampang. Apa artinya ubah sikap hati? Kita ubah sikap hati, yaitu bagaimana kita menikmati setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ya, itu sangat menentukan apakah kita bersyukur atau tidak. Ya, banyak orang tidak bersyukur karena dia kerjakan, ya menyiapkan makanan dengan bersungut-sungut. Dia siapkan sarapan untuk suaminya dengan bersungut-sungut. Itu pasti tidak bisa bersyukur. Tapi ucapan syukur itu keluar dari dalam hati. Sikap hati yang berterima kasih. Saya masih punya kesempatan untuk melakukan ini. Jadi saya bersyukur, bukan dengan bersungut-sungut. Kemudian bersyukur kita masih bisa menjadi berkat. Ya, saya kasih kesaksian. Satu kali saya membesuk seorang jemaat, sampai di rumah sakit dia lihat-lihat saya, dia berkata, saya begitu pengen seperti Musa. Kenapa saya bilang? Pengen seperti apa? Saya pengen seperti Musa bisa membesuk orang. Musa tahu nggak? Hal yang paling menyakitkan di dalam hidup saya itu apa? Dibesuk katanya. Ketika saya dibesuk, saya merepotkan orang dan saya tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Meskipun saya katakan, saya besuk dia, saya lihat imannya, saya juga diberkati oleh Tuhan lewat imannya. Tapi apa yang ingin dia sampaikan adalah, ya lebih enak membesuk orang daripada dibesuk. Lebih enak mendoakan orang daripada didoakan. Lebih baik membantu orang daripada dibantu. Jadi ibu-ibu sekalian, selagi kita masih punya tugas, selagi masih kita bisa jalankan. Meskipun saya katakan saya tidak sangkal itu berat, tapi ubah sikap hati kita. Bersyukur
karena kita masih bisa bekerja, bersyukur karena Tuhan masih cukupkan kebutuhan kita, bersyukur kita masih bisa makan, bersyukur kita masih punya keluarga untuk diurus, bersyukur kita masih bisa jadi berkat orang lain. Dan hal terakhir adalah kita belajar dari apa yang Yesus katakan. Hidup kita akan bersyukur kalau kita hidup sehari demi sehari. Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Setiap kali kita mengakhiri hari itu, mari kita datang, syukur Tuhan. Hari ini sudah lewat, meskipun berat, tapi anugerah Tuhan terbukti cukup. Besok Tuhan akan sertai lagi dan Tuhan akan kuatkan lagi. Ya, jadi 3 hal. Yang pertama, ubah sikap hati kita. Anggap ini adalah sebuah satu kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita masih punya keluarga, kita masih punya makanan yang disiapkan, kalau kita masih bisa bekerja, kalau kita masih bisa sibuk, itu bersyukur. Yang kedua, kalau kita bisa jadi berkat untuk orang lain, kita bersyukur. Yang ketiga, kalau kita bisa lewatin 1 hari lagi, kita bersyukur. Karena itu sesuai dengan pengajaran Yesus. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari, dan besok Tuhan akan kuatkan kita lagi. Demikian Bu Mevang. Ya, terima kasih Musuh, jawabannya sangat kaya dan mencerahkan. Ya. Yang terakhir Musuh, tadi kan dikatakan selain kitanya bersyukur, hidup kita juga membuat orang lain bersyukur. Nah ini yang kita perlu klarifikasi Musuh. Apakah misalnya gini, syukur ada mama yang sudah mendoakan kita, syukur ada mama yang masak buat kita, syukur ada ibu yang ngatur kebersihan. Wah kalau syukur seperti itu kitanya yang sana bersyukur, kita yang stres Musuh. Iya. Gimana Musuh? Iya betul ya. Ya ibu-ibu sekalian, mama atau ibu adalah seorang yang super di dalam dunia ini. Saya pernah baca satu artikel ya, mama itu punya 3 pasang mata katanya. Mata pertama itu untuk mengawasi anak-anak. Mata kedua, pasangan mata kedua itu untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban keluarga, ketentraman keluarga. Mata ketiga itu mata serbaguna katanya, pasangan mata serbaguna. Pasangan mata ketiga itu bisa melotot dengan tajam dan mengajarkan anak-anak betapa Allah serius menghadapi dosa. Mata yang sama juga menyorot dengan penuh kasih, sehingga anak-anak pertama kali mengenal apa itu kasih sayang dan pengampunan. Dan mata itu juga bisa melihat dengan penuh keceriaan, sehingga orang-orang, anak-anak atau keluarga yang bersedih bisa bersuka cita. Itu hebatnya seorang mama, 3 pasang mata. Mama juga punya 6 pasang tangan. Pasang pertama itu untuk mengurus dapur. Pasangan tangan kedua untuk kebersihan keluarga, kebersihan rumah. Pasangan tangan ketiga untuk mengasuh anak. Pasangan tangan keempat itu untuk mencuci pakaian, membereskan pakaian. Pasangan tangan kelima, ya tidak jarang mama-mama yang mengatur taman, mengatur hal-hal yang lain. Itu 5 ya, dapur, kebersihan, mengasuh anak, cuci pakaian, dan taman. Pasangan tangan ke-6 itu untuk apa? Pasangan tangan ke-6 itu untuk berdandan, supaya tetap kelihatan cantik di hadapan anak-anak dan suami. Itulah hebatnya seorang mama. Oleh sebab itu tidak mengherankan banyak orang merasa bersyukur. Syukur ada mama. Mama hadir, makanan tersedia. Mama hadir, rumah jadi tertib. Mama hadir, semuanya jadi baik. Cuma ya kalau berbicara kepada mama-mama, ini menjadi poin bagi kita untuk bersyukur dan bangga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan ya peran yang begitu mulia ini kepada kita. Tapi kepada orang-orang atau kepada yang lain yang bukan jadi mama, biarlah kita juga mengapresiasi, ya, berterima kasih untuk pengorbanan mereka. Dan sebagai mama mungkin kita perlu belajar untuk menjadi manajer yang baik, supaya semua beban di dalam keluarga kita tidak tanggung sendiri. Ya, bisa share responsibility, berbagi tanggung jawab dengan suami, dengan papa, dengan anak-anak, khususnya di masa pandemi ini. Ya biasanya di dalam keluarga mama itu menjadi manajer yang baik. Dia mengatur siapa yang kerja ini, siapa yang kerja itu, siapa yang kerja ini. Jadi jangan
kita boleh membawa syukur kepada Tuhan dan menghadirkan ucapan syukur di antara orang-orang yang di sekitar kita ketika kita hadir. Tapi kita tidak boleh juga memanjakan mereka sehingga pemanjaan yang kita lakukan merusak kehidupan suami dan anak-anak kita. Kita perlu melibatkan mereka supaya mereka belajar bertanggung jawab dan menjalankan peran masing-masing. Jadi mama ya boleh menanggung tapi jangan tanggung sendiri. Bagi beban, bersama-sama membangun keluarga supaya semua dapat diselesaikan dengan lebih baik. Demikian. Ya, terima kasih sekali lagi Musa. Iya, sama-sama. Pengarahnya sangat padat dan sangat mendarat. Iya. Kita akan mendoakan ya untuk pelayanan Musa dan semua di GKY Puri supaya kita juga bergandengan tangan dan saling membantu di dalam pelayanan gereja ini. Iya. Mari Ibu-Ibu sekalian kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih Engkau Allah yang sangat mempercayai kami. Sehingga dalam keterbatasan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berbuah. Kami berdoa kiranya Engkau yang menolong supaya kami bisa sungguh-sungguh berbuah mulai dengan bersyukur di dalam hidup kami. Kami berdoa Engkau menolong kami semua ibu-ibu komisi wanita. Tahun ini kami sungguh-sungguh berbuah bagi Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu untuk Fumusu dan Semu, kami berdoa juga Tuhan memberkati mereka secara berlimpah-limpah. Berikan kesehatan yang sangat mereka perlukan untuk pelayanan. Berikan pada mereka kemampuan untuk menjaga komunikasi dengan 2 anak yang ada di Singapura. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk semua yang sudah kami dengar, kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Sisi Ibu Mevang, ya ibu-ibu terima kasih. Saya juga pasti akan mendoakan ibu-ibu supaya terus diberikan kesehatan, keluarga yang baik, bahagia, dan di tengah-tengah berbagai macam pergumulan Tuhan berikan kekuatan ekstra kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak dan anak-anak di dalam keluarga mengatasi dan melewati masa sulit ini. Tuhan memberkati.